Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Dan di video kali ini aku ingin mengajak kalian semua belajar membuat lapis legit motif batik. Dan nanti aku akan tunjukkan kepada kalian semua cara memotong jajar genjang. Oke, langsung aja kalian simak dan ikuti video ini hingga selesai ya. Nah, untuk adonan dasar dari lapis legit sebelumnya aku udah buat. Dan untuk resep yang ini teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, ataupun kalau kalian mau tahu cara membuatnya kalian bisa simak di video aku yang sebelumnya. Sekarang kita buat motifnya dulu. Nah, untuk motif yang pertama di sini aku pakai loyang ukuran 20 x 20. Jangan lupa dialasi dengan baking paper ataupun kalian bisa gunakan dengan kertas roti. Kemudian diolesi lagi dengan margarin tipis-tipis supaya memudahkan saat kita melepaskan kue dari baking paper atau kertas roti. Nah teman-teman, motifnya ini aku mau buat 4 lapis tapi dengan 2 warna yang berbeda. Jadi setiap mangkoknya ini masing-masing aku timbang seberat 140 gram. Untuk warnanya, di sini aku pakai 2 lapis warna hijau dan 2 lapis warna ungu. Tapi kalian boleh ganti dengan warna yang kalian inginkan. Sekarang kita panggang motif yang pertama dulu. Nah, untuk lapisan pertama kita tuang warna ungu ke dalam loyang, kemudian ratakan. Lalu kita panggang dengan api atas bawah 180 derajat hingga matang. Setelah lapisan pertama yang berwarna ungu sudah matang, kemudian tuang lagi adonan yang berwarna hijau ke atasnya, lalu ratakan. Lalu panggang dengan api atas saja. Kalau kalian pakai oven listrik, kalian bisa atur di suhu 180 derajat. Lamanya kurang lebih 5-6 menit, tapi disesuaikan dengan oven yang kalian pakai. Nah, setelah yang berwarna hijau, adonannya sudah matang, kemudian tekan dengan penekan lapis. Lalu tuang kembali adonan yang berwarna ungu ke atasnya. Ratakan, kemudian panggang kembali dengan api atas hingga matang. Nah, ini lapisan yang ketiga yang berwarna ungu sudah matang, kemudian tekan lagi dengan penekan lapis. Lalu tuang untuk lapisan yang terakhir yang berwarna hijau. Nah, ini adonan yang berwarna hijau kita tuang ke atasnya, kemudian ratakan dan panggang kembali hingga matang. Nah teman-teman, ini loyang pertama untuk motifnya udah selesai aku buat, dan ini kita buat lagi satu loyang dengan motif yang sama. Nah teman-teman, kalau lapis motifnya ini udah selesai kita buat, ini kita dinginkan dulu, kita diamkan hingga benar-benar dingin supaya pada saat nanti kita potong lapisannya itu tidak mudah lepas. Nah, lapisan motifnya ini udah dingin dan udah bisa kita potong sekarang.
Nah, teman-teman, di sini untuk memotong jajaran genjang, kalian usahakan gunakan pisau yang lurus, tajam dan juga tipis seperti ini. Kemudian gunakan pisau yang lebih panjang ukurannya dari kue yang akan kalian potong. Untuk pengukurnya, di sini aku pakai aluminium siku. Kalau tidak punya, kalian bisa gunakan penggaris. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian ukur dulu lebar kue yang akan kalian potong. Di sini aku ukurnya masing-masing, setiap potongnya itu 1,5 cm dan menghasilkan 12 potong. Kuenya ini sambil kalian ukur, boleh sambil kalian beri tanda garis seperti ini supaya nanti saat kita potong membentuk jajaran genjang itu lebih gampang. Kemudian setelah selesai kita ukur, lalu kita potong membentuk jajaran genjang. Nah, caranya pisaunya ini kita miringkan sedikit seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, kalian miringkan sedikit seperti ini, kemudian potong hingga kuenya putus. Nah, teman-teman, ini loyang pertama udah selesai aku potong membentuk jajaran genjang. Nah, bentuknya seperti ini, kalian bisa lihat. Kemudian kita lanjut untuk loyang yang kedua. Sama halnya dengan loyang pertama, kalian ukur dulu lebar kuenya 1,5 cm, kemudian kalian potong membentuk jajaran genjang. Jangan lupa saat memotong pisaunya harus dimiringkan sedikit ya, teman-teman. Lalu kalau motifnya udah selesai kita potong semua membentuk jajaran genjang, kita ambil satu loyang motif, kemudian di bagian permukaannya ini kita olesi dengan selai atau kalian juga bisa gunakan susu kental manis. Dan loyang satunya lagi juga sama, olesi dengan selai ataupun kalian bisa gunakan susu kental manis. Kalau sudah, kemudian kalian sediakan plastik yang berukuran 22 kali 22. Nah, di bagian ujung kuenya kita tidak pakai. Kemudian kita ambil satu potong lalu kita letakkan seperti ini. Teman-teman bisa simak cara penyusunannya.
Nah teman-teman, yang kita pakai itu hanya 8 potong motif, jadi sisanya ini kita sisihkan dulu. Kemudian setelah selesai kita susun seperti ini, untuk loyang yang pertama, di bagian permukaannya kita olesi lagi dengan menggunakan selai ataupun susu kental manis. Nah, kalau sudah selesai diolesi dengan selai, kemudian kita ambil motif satunya lagi dan kita susun ke atasnya dengan cara berlawanan. Seperti ini, teman-teman bisa simak. Nah, untuk yang kita susun ke atasnya ini, kita menggunakan 9 potong motif dan sisanya ini kita sisihkan. Kemudian setelah motif disusun, ini kita padatkan lagi sambil kita tekan-tekan dengan menggunakan alas plastik. Setelah itu, ini kita sisihkan dulu. Untuk kulit bagian atas dan bawah, di sini aku panggang dengan menggunakan loyang ukuran 22 x 22 yang aku alasi dengan baking paper, kemudian diolesi tipis dengan margarin ataupun butter. Nah, ini sisa adonan dari membuat lapis motif dan ini aku mau gunakan untuk membuat lapisan kulit atas dan juga bawah. Kemudian tuang masing-masing loyang untuk lapisan kulit sebanyak 110 gram. Kemudian panggang hingga matang. Kalau sudah matang, kemudian tuang lagi adonan ke masing-masing loyang sebanyak 110 gram. Panggang kembali hingga matang. Nah teman-teman, ini lapisan kulit atas dan juga bawah udah selesai aku panggang. Kita diamkan hingga dingin. Kemudian ini adonannya masih tersisa, mau aku gunakan untuk membuat kulit dan aku gunakan untuk menggulung sisa dari lapisan motif tadi. Sekarang kita olesi dulu permukaan motifnya dengan menggunakan selai. Kemudian setelah kita olesi dengan selai, kita tempel dengan kulit yang tadi udah kita panggang.
Nah teman-teman, sekarang kita mau potong dan kita mau lihat bagian motif dalamnya. Ini dia motif dalamnya teman-teman, kalian bisa lihat cantik ya. Dan untuk resep ini menghasilkan satu buah motif lapis legit motif maksudnya, kemudian satu buah bolu gulung motif yang kita buat dari sisa potongan lapis motif tadi. Oke, kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan untuk resep ini kalian bisa cek di kolom deskripsi. Aku akan tuliskan resep dan juga cara membuatnya. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video di channel Lani Somet. Sampai jumpa kembali di video aku yang lainnya.